Oke. Sekarang week ke-5 ya? Benar? Iya, Bu, betul. Oke. Week ke-5 berarti tentang ini ya. Kelihatan ya, share screen aku kelihatan belum? Belum. Belum lah. Share screen. Oke, kelihatan ya. Ini berapa menit? 50 menit. Zoom-nya ya, Bu? Heeh. Zoom-nya premium, Bu. Oke, beneran nih. Baiklah. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua. Maaf ya telat ini. Nggak tahu komputer kenapa Pak connection. Jadi agak lama. Oke, kita lanjut ya week ke-5. Masih 2 kali lagi. Berarti kalau 2 kali lagi ujiannya kapan dong? Di, Desember awal. di tanggal 20-an, Bu. Ah, November, Bu. Sekarang kan masih 2 kali lagi. Tambah 18, 18 tambah 7 berarti kan 25 terakhir. Kalau next next week-nya berarti kan sekitar tanggal Desember. Karena Bentar, yang Bu. satu udah selesai sih. Atau kemarin kan keterlambatan bukan di aku ya. Karena kan tunda-tunda dari kampus ya. Itu mau seperti apa solusinya? Maksudnya kita kan kalau sesuai week-nya kan kita masih 2 kali lagi nih. Ini 5, 6, 7. Berarti kan masih 2 lagi kan? Nah, itu coba Mbak Jacqueline tanyain itu maunya seperti apa? Maksudnya ganti hari nambah atau seperti apa? Karena aku kelas yang nanti jam 11 ini mereka udah selesai semua. Mereka ujian tanggal 17. Kalau di jadwal sih, Bu, UTS-nya di tanggal 22 sampai 26, Bu. 22 sampai 26. Tapi kan kita week ke 7 aja, sorry ke 8 itu kan tanggal 25. Coba nanti minta ajuin ditambah hari. Ya, Bu. Nanti saya ngomong sama Kariska, Bu. Ya, misalkan tanggal 17 nih, tanggal 17, tapi tanggal 17 aku nggak bisa. Tanggal 17 aku ada presentasi international conference. Ini sebelumnya berarti, either hari Rabu, Rabu juga nggak bisa, Rabu, Kamis nggak bisa. Jumat, Jumat pagi kalau nggak Mbak. 2 sesi sekaligus. Kan di minggu depan itu kan udah tanggal 18. Benar ya? Tanggal berapa sih? Tanggal 17, 17 kan? 17 berarti aku 17 nggak bisa, 16, 17 aku nggak bisa. Hari Jumat lah kalau nggak Selasa, terserah mbaknya. Yang penting jangan Rabu Kamis ya. Aku ada conference. Ntar aku izin. Berarti kita itu masih 2 lagi, 2 langsung mbak, 2 sesi sekaligus. 6, 7 ya. Nanti diajuin aja hari apa yang kosong teman-teman. Oke, oke Berarti deh. Kamis depan Ibu izin ya, Bu? Iya, Rabu Kamis aku nggak bisa. Baik, Ibu. Kamis izin. Nah, itu kan berarti kan sesi ke 6 7 tuh, Mbak. Nah, 6 7-nya Mbaknya mau pindahin hari apa? Mau hari Senin Selasa atau Jumat pagi? Karena Jumat siang setengah 2 aku ada kelas yang non reguler. Tapi dia udah week 6. Nggak tahu deh dia jadwalnya jam berapa. Mungkin bisa jadi diduluin juga sih kayak kayak kelas ini. Oke, nanti minta tolong diajuin ya.
Oke, identifikasi bahaya kita udah beberapa ya teman-teman. Sebelumnya kan kita pakai HAZOP ya. Nah sekarang kita pakai FTA sama FMEA ya. Fault tree analysis sama failure mode effect analysis. Jadi ini kondisional, maksudnya pilihan ya, mau pakai HAZOP boleh, mau pakai FTA boleh, pakai FMEA boleh. Ya teman-teman, untuk identifikasi bahaya. Sebenarnya bukan cuma bahaya yang diidentifikasi, tapi masalah juga diidentifikasi. Maksudnya besok kalau ada masalah di proses administrasi misalkan teman-teman, atau ada proses yang berkaitan dengan budget misalkan besok ya dari sisi Departemen K3 misalkan. Nah, itu boleh pakai ini gitu ya teman-teman. Jadi FMIE, FTA itu tidak hanya untuk yang bahaya saja, tapi untuk all problem ya, semua masalah itu bisa kita pakai seperti ini ya. Nah, adapun pengertiannya apa sih? Kita bahas FTA dulu ya. Di FTA itu ini merupakan analytical tools ya. Jadi kita alat untuk menganalisa gitu ya, teman-teman, yang menerjemahkan secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalan dari sistem. Nah, biasanya kita pakai misalkan pakai histogram, misalkan pakai Pareto, misalkan contoh kayak teman-teman kalau di dalam bahaya mungkin kita lihatnya dari misalkan on the job injury, off the job, misalkan near miss ya, man by man-nya itu kan teman-teman menganalisa ya, bisa dari based on weekly, bisa dari bi-weekly itu 2 mingguan, lalu bisa monthly gitu ya, setiap bulan katakanlah laporannya itu dituliskan semuanya, near miss berapa, off the job berapa, on the job berapa, misalkan amit-amit fatality berapa. Nah, itu semuanya kita bentuk dulu seperti ini ya. Jadi secara grafik gitu ya, teman-teman, trennya seperti apa. Untuk metode fault tree analysis, ya ini efektif dalam menentukan inti permasalahan. Jadi kita mau cari root cause-nya gitu ya, karena memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian yang ditimbulkan tidak berasal pada satu titik kegagalan. Jadi karena tadi banyak ya measurement-nya ya yang kita ukur ya teman-teman, maka nggak cuma satu nanti. Jadi kita harus menentukan gitu ya, karena semuanya bisa dianalisa. Fault tree analysis itu mengidentifikasi hubungan antara faktor penyebab ya, root cause analisisnya, dan ditampilkan dalam bentuk pohon kesalahan yang melibatkan gerbang logika sederhana. Maksudnya adalah bahwa nanti ada turunannya, oh ini karena ini karena ini. Jadi nanti bisa dibuat secara detail gitu ya teman-teman. Biasanya dianalisis secara detail dengan metode FMEA dan fishbone atau Ishikawa diagram atau tulang ikan atau dengan 6M, karena semuanya bisa di breakdown lah ya teman-teman. Adapun manfaat dan metode FMEA ya, kalau mungkin teman-teman besok udah mulai ancang-ancang mau skripsi nih, oh aku pakai ini aja, misalkan untuk analisa masalah gitu ya, boleh ya teman-teman. Jadi karena ini bermanfaat, misalkan dalam menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan. Karena kita udah tahu kan dari sisi histogramnya atau dari Pareto ya, untuk tahu trennya, kita udah tahu nih mau fokusnya kemana ya. Lalu menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan. Biasanya walaupun kecil misalkan, kecil tapi ternyata dia misalkan besar dampaknya. Contohnya apa ya? Fatality aja teman-teman, sekali kan meninggal misalkan. Tapi kan kita harus menganalisa kenapa dia bisa meninggal, kenapa ini itu dan sebagainya. Ya, terus ada juga mungkin yang sering terjadi misalkan near miss gitu. Tapi nggak terlalu besar dampaknya dalam arti tidak pengaruh dalam secara proses operation misalkan seperti itu. Nah itu juga bisa. Jadi tergantung teman-teman melihatnya seperti apa. Ya makanya kita measure dengan histogram atau Paretonya. Lalu menganalisa kemungkinan dari sumber resiko ya sebelum kegagalan itu timbul. Jadi kita memastikan gitu ya nantinya bahwa jangan sampai itu terjadi ya. Jadi kita udah tahu nih how to prevent-nya.
Lalu juga menginvestigasi suatu kegagalan. Kalau misalkan sudah terjadi, kita bisa itu untuk menginvestigasinya karena ada turunan-turunannya. Ini ada 5 tahapan ya untuk analisa fault tree analysis ya teman-teman. Yang pertama kita mengidentifikasi dulu masalah dan kondisi batas dari suatu sistem yang ditinjau. Maksudnya adalah kondisi batas itu adalah standar maksudnya gitu ya teman-teman. Jadi standarnya berapa sih? Misalkan goalsnya teman-teman itu kan zero accident let's say. Tapi masih dibolehkan near miss karena kondisinya itu kan kadang-kadang nggak menentu ya teman-teman. Misalkan apalagi yang beyond our control misalkan ya contoh kayak misalkan cuaca seperti ini misalkan lingkungannya becek misalkan itu ada genangan air which is kita nggak bisa kontrol ya teman-teman karena itu kan biasanya given ya Allah kasih gitu ya pemberian seperti itu tinggal kita bagaimana mempreventnya gitu. Maksudnya bahwa oh standarnya itu ternyata untuk hujan, becek segala macam itu misalkan nggak diukur misalkan teman-teman, maka itu bisa kemungkinan terjadinya bahaya misalkan seperti itu. Ya, padahal misalkan kondisinya sendiri teman-teman mungkin melihatnya oke kondisinya misalkan dengan airnya itu karena kita yang salah misalkan karena ada tumpahan air atau spill atau apapun ya namanya atau misalkan ada apa namanya kondisi batasnya near miss-nya misalkan boleh sampai 10 misalkan ya teman-teman. Nah, ternyata jumlahnya banyak tapi dari 10 itu kategorinya jenis kategorinya itu bukan yang termasuk di situ. Jadi misalkan beyond our control. Nah, itu yang masih bisa ditoleransi ya. Jadi tergantung kondisi batas atau dalam arti standarnya gitu ya teman-teman dari satu sistemnya. Jadi biasanya memang distandarkan tuh teman-teman ada targetnya berapa near miss 1 tahun hanya boleh sekian gitu ya sekian puluh kejadian misalkan seperti itu fatality zero misalkan seperti itu ya ternyata ada fatality-nya nah berarti kan lebih dari standarnya ya which is standarnya 0 nah itu yang disebut dengan kondisi batas atau standarnya karena kita semua bekerja based on standar gitu ya teman-teman jadi kalau besok ada permasalahan kembalikan lagi semua back to standard. Standarnya berapa supaya nggak ribut gitu ya teman-teman. Mending menghilangkan yang namanya keributan. Lalu penggambaran model grafis fault tree. Nanti bentuknya seperti apa nanti teman-teman lihat ya. Lalu mencari minimal cut set dari analisa fault tree-nya ya. Seperti apa bentuknya ya. Nah, itu juga nanti bisa dikembangkan lagi untuk fault tree-nya sendiri ya. Lalu kita melakukan analisa secara kualitatif dan kuantitatif ya. Supaya kita bisa measure tuh ini nanti maunya seperti apa secara kualitatif, secara kuantitatif seperti apa. Ya kalau kuantitatif berarti bisa terukur ya teman-teman, tapi kalau kualitatif jadi istilahnya kualitasnya seperti apa. Nah, biasanya simbol dalam FTA. Jadi FTA itu biasanya bentuknya adalah simbol-simbol ya, teman-teman. Nah, simbol-simbolnya apa aja? Yang pertama itu ada awalnya gerbang, kita bilangnya gate gitu ya. Karena ini awalnya ya, awal pertama kali. Nah, simbol gate digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kejadian dalam sistem. Jadi secara keseluruhan ada gerbangnya gitu ya. Nah, setiap kejadian dalam sistem dapat secara pribadi atau bersama-sama itu menyebabkan kejadian lain muncul. Jadi karena ini jadi muncul yang lainnya. Ya, adapun simbol hubungan yang digunakan FTA dapat dilihat nanti pada tabel berikut ya. Lalu ada eventnya, teman-teman. Jadi ada kejadiannya, gitu ya. Kejadiannya seperti apa sih, gitu ya. Nah, simbol kejadian itu digunakan untuk menunjukkan sifat dari setiap kejadian dalam sistem. Ya, simbol-simbol kejadian ini juga akan memudahkan dalam mengidentifikasi ya kejadian yang terjadi. Ya, simbol-simbolnya juga nanti akan kita tunjukkan di bawah ini ya, teman-teman. Nah, ini contoh simbol dari FTA. Ya, simbol-simbol FTA untuk yang gate yang mana, yang event yang mana. Ya, jadi masing-masing punya simbolnya dan ada keterangan-keterangannya ya, teman-teman. Kalau misalkan mau pakai
apa FTA boleh gitu ya teman-teman nanti pada saat skripsi untuk bikin apa metodologi penulisan boleh ya. Dan juga dengan simbol-simbol kejadian atau dalam FTA ini ada yang elips, ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran gitu ya, ada belak ketupat, ada juga yang bentuknya seperti trapesium seperti ini ya. Jadi monggo silahkan nanti bisa kalau teman-teman jadi referensi lah ya, aku mau pakai yang analisanya pakai apa ya. Nah ini contohnya FTA ya teman-teman, untuk pembuatan FTA-nya sendiri boleh seperti ini ya teman-teman, tergantung dari problem yang dihadapi ya teman-teman. Kalau problemnya itu besar berarti mungkin cabang-cabangnya akan jauh lebih banyak gitu ya. Nah, contoh seperti ini ya, top event berarti ada satu kejadian nih, misalkan kecelakaan kerja, amit-amit ya teman-teman. Lalu gate pertamanya itu kita masukin ya apa aja nih gitu ya, basic apa namanya, eventnya apa, terus kesalahannya kenapa gitu ya, penyebabnya lah ya, fault eventnya, kejadian kecelakannya itu karena apa. Nah, nanti misalkan seperti ini, nanti dibagi lagi teman-teman penyebabnya lebih besar lagi. Ya, jadi lebih detail lagi, lebih detail lagi, lebih detail lagi. Prosesnya seperti itu sama ya, teman-teman. Untuk fault tree analysis hanya simbol-simbolnya saja nanti teman-teman bisa lihat. Contoh kayak gini kan eventnya berarti circle ya, kejadiannya level paling bawah gitu ya. Misalkan karena basic saja, misalkan terpeleset berarti kan tersandung, berarti kan masuknya yang apa namanya levelnya paling rendah ya, bukan diproses ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa gunakan untuk fault tree analysis karena apa namanya dia banyak sekali simbol-simbolnya. Lalu FMEA ya, failure mode effect analysis ya, ini juga salah satu toolsnya juga ya. Teknik yang digunakan untuk meningkatkan keandalan dan keamanan suatu proses dengan cara mengidentifikasi potensi kegagalan ya, atau disebut juga modus kegagalan pada proses. Nah, ini teman-teman juga bisa gunakan ya supaya jadi alternatif ya. Mau compare misalkan antara HAZOP sama FMEA atau bahayanya dengan HAZOP sama analisa bahayanya dengan FMEA juga boleh ya nanti kalau misalkan mau apa bikin skripsi ya. Setiap modus kegagalan akan dinilai ya atau di measure ya. Makanya kalau di apa 6M itu ada namanya yang M keduanya itu biasanya measurement ya. Kita menggunakan 3 parameter yaitu keparahan atau severity, lalu ada kemungkinan kejadian ya, terjadinya kemungkinan ya, occurrence kemungkinan berulang, dan juga kemungkinan kegagalan dalam mendeteksi atau detectability ya. Nanti semuanya itu akan dikalikan tuh teman-teman untuk menjadikan yang namanya angka prioritas resiko atau risk priority number ya, atau RPN-nya ini. Nah, ini secara matematis ya hubungan antara parameter dengan RPN dirumuskan seperti ini ya. Jadi severity dikalikan occurrence dikalikan detectability ya. Nanti kita lihat seperti apa mengukur masing-masing. Nah, ini digunakan untuk menganalisis sebuah sistem, sebuah prosedur, desain produk, perakitan produk, pelayanan dasar, maupun fungsi perangkat lunak. Jadi nggak hanya bahaya di apa safety ya, nggak hanya di hazardnya saja teman-teman, tapi ini bisa digunakan untuk mengetahui resiko-risiko dari suatu proses itu ya teman-teman. Di tahapan FMEA yang pertama bahwa kita harus tentukan timnya dulu nih yang relevan gitu ya, maksudnya yang berkaitan dari proses tersebut. Kalau teman-teman berkaitan dengan kecelakaan kerja, oke, berarti teman-teman harus pilih teman-teman yang berkaitan dengan proses. Ya, kalau misalnya ada kecelakaan kerja, oke, orangnya kan berarti kan kita harus tahu ya apa 5W1H-nya. Berarti kan who, terus where, kejadiannya di mana. Nah, kalau misalkan kejadiannya di area maintenance, nah berarti orang maintenance yang harus di involve gitu ya, teman-teman. Terus siapa lagi? Misalkan, oh maintenance-nya berkaitan dengan proses produksi gitu, misalkan. Ada mekanik, misalkan tangannya keterjepit, iya amit-amit. Itu di mesin produksi, misalkan teman-teman. Berarti kan orangnya sendiri itu orang maintenance, tapi kejadiannya di area produksi. Maka orang produksi juga involve, ya.
Lalu apalagi teman-teman, misalnya dengan teman-teman safety juga sama bisa, atau dari sisi teman-teman quality gitu ya, atau dari sisi technical service atau ada orang project misalkan. Nah, itu boleh di-involve kalau memang dia berkaitan dengan kejadian tersebut gitu ya, atau part of dari problem itu. Lalu kita meninjau dan menentukan proses yang memiliki potensi kegagalan ya, berarti kita observasi, lalu kita juga inspeksi ya untuk tahu ini failnya kenapa ya gitu ya. Sama seperti tadi untuk menentukan fail tadi kita problem statement dulu seperti apa. Ya, misalkan ada yang terjepit, nah berarti kita harus apa namanya menentukan proses-prosesnya seperti apa, prosesnya di mana, bagaimana prosesnya itu sendiri gitu ya. Itu semua teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Lalu mengidentifikasi modus kegagalan dalam proses, ya. Lalu mengidentifikasi dampak dari setiap modus kegagalan, ya. Apa saja kalau seperti ini failnya, seperti ini karena ini, ya. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Lalu membuat kriteria dampak keparahan atau severity, lalu kemungkinan adanya kejadian lagi berulang, gitu ya, occurrence, dan juga kemungkinan kegagalan dalam deteksi. Makanya biasanya di setiap mesin itu untuk mendeteksi pakai sensor, misalkan seperti itu ya, pakai alarm atau misalkan pakai unknown system gitu ya. Nah, itu untuk mendeteksi kalau misalkan ada ketidaksesuaian. Contoh kayak logik aja teman-teman. Misalnya teman-teman ke bandara, kan ada metal detektor ya. Nah, itu salah satu untuk mendeteksi itu. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian dari standarnya, itu contoh. Atau misalkan teman-teman ada ke kamar mandi, misalkan ke toilet di mall misalkan. Atau di kantor misalkan tiba-tiba kok nggak ada lampunya ya gitu ya. Nggak ada steker lampunya misalkan seperti itu. Nah, itu begitu teman-teman buka pintu, nah tiba-tiba dia lampunya nyala. Nah, itu salah satu untuk mendeteksi ya adanya motion atau ada gerakan di situ, makanya dia nyala gitu ya. Nah, itu contoh-contoh ya teman-teman. Lalu menentukan peringkat keparahan atau severity, dampak dari setiap modus kegagalan ya, untuk mengetahui dia dampaknya keparahan itu dari sisi ringan, sedang atau tinggi gitu ya maksudnya. Lalu menentukan peringkat kemungkinan terjadinya occurrence dari pengulangan gitu, misalkan terjadi kegagalan dari setiap modus kegagalan itu sendiri ya. Lalu kita menentukan peringkat kemungkinan kegagalan deteksi atau D-nya tadi ya dari setiap modus kegagalan. Lalu menghitung angka prioritas resiko atau RPN dari setiap modus kegagalan tadi ya, hanya pengali saja ya. S kali O kali D. Lalu menentukan rekomendasi tindakan penanganan atau pengendalian untuk menurunkan potensi kegagalan. Lewat RPN kita bisa mengidentifikasi itu tadi ya, tingkat bahayanya atau misalkan problemnya itu di level mana. Ya, jadi level atau tingkatan bahayanya itu sampai di mana? Ringan, sedang, berat, atau ekstrim. Ya, lewat RPN ini. Lalu kita menghitung nilai residu RPN setelah tindakan penanganan dan pengendalian. Jadi begitu kita udah tahu nih, oh ini levelnya rendah, oh ini levelnya sedang, oh ini levelnya tinggi, atau oh ini levelnya ekstrim. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa memberikan rekomendasi supaya terhindar dari kegagalan lagi. Nah, ini yang pertama kita penentuan tim ya untuk FMIE atau FMACA ya, yang terdiri dari ahli-ahli ini dari berbagai bidang, karena untuk tim sendiri itu harus multidisiplin gitu ya teman-teman. Jadi latar belakang pendidikan yang berbeda, skill yang berbeda, kemampuan menganalisa yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi makanya teman-teman bisa involve gitu ya atau melibatkan banyak orang gitu ya yang kira-kira memang dari keahliannya itu teman-teman nggak punya gitu ya, karena kan ya sama kita semua punya keterbatasan, kita punya latar belakang yang berbeda sehingganya itu harus disatukan gitu ya teman-teman. Di mana lintas fungsional seperti ini ya, lintas fungsional maksudnya beda departemen gitu ya yang memiliki pengetahuan tentang proses yang dianalisa ya. Contoh kayak teman-teman kan skillnya hanya untuk mengidentifikasi atau juga dan juga mensupervise ya, melakukan pengawasan dari proses gitu ya.
Tapi yang lebih detail dalam pengawasan proses itu sendiri di bagian produksi misalkan, itu ada supervisor produksi. Ada lagi supervisor maintenance. Oh, berarti mereka yang mensupervise atau melakukan pengawasan terhadap para mekanik, electrician, misalkan seperti itu. Nah, itu beda departemen ya, teman-teman. Makanya kita harus bersatu gitu ya. Oh, ada mungkin bagian quality gitu ya, atau bagian warehouse, misalkan kejadiannya ketiban material di warehouse misalnya ya, 2 karung gitu kan. Nah, itu kan juga pengaruh ya, teman-teman. Jadi semuanya harus dalam satu kesatuan tim ya kita bilangnya. Lalu kita meninjau dan menentukan proses yang memiliki potensi kegagalan. Seperti tadi ya, dengan cara kita memverifikasi ini diagram alir proses yang ada di saat ini. Contoh dengan apa? Work instruction ya, dengan SOP ya, itu semuanya harus kita lihat nih karena itu yang merupakan standar ya, teman-teman. Atau instruksi kerja ya, karena ini yang merupakan standar untuk kita ya sebagai panduan kita nih ya untuk menentukan kesalahan atau kegagalannya. Lalu kita mengidentifikasi seluruh subproses yang terkait ya. Jadi misalkan ada di production, berarti kita harus mengetahui itu proses dari setiap mesin ke mesin yang lain, ke mesin yang satu lagi begitu seterusnya. Ya, karena kan ada main mesinnya. Jadi kalau main mesin, misalkan contoh kayak saya di manufaktur itu, main mesin itu jadi line, kita bilangnya line, karena terdiri dari beberapa mesin yang saling terkait gitu ya, teman-teman. Nah, kalau subproses berarti teman-teman bisa dilihat dari per mesinnya, atau misalkan dari satu line nanti pindah ke line yang lain ya untuk proses selanjutnya. Nah, boleh dilihat lagi ke sebelah sana ada apa gitu ya. Lalu tetapkan bagian proses dan subproses yang akan menjadi fokus analisa FMEA. Makanya kita harus fokus ya kejadiannya di mana, kegagalannya terjadi seperti apa gitu ya. Nah, itu harus dianalisa dengan fokus, teman-teman. Makanya kemarin aku minta satu masalah aja gitu, jangan banyak-banyak karena satu aja teman-teman pasti udah pusing. Kenapa banyak sekali item-item yang harus kita analisa, apalagi kalau banyak. Walaupun nanti di tempat kerja teman-teman akan menghadapi lebih banyak lagi masalah ya. Tapi paling enggak kalau satu udah mahir, berarti teman-teman untuk problem-problem yang lain pasti akan bisa. Itu maksud aku. Seluruh proses dan subproses harus diidentifikasi secara rinci dan tujuan proses harus diuraikan secara jelas. Makanya semuanya harus detail. Ya, seperti aku sampaikan ya, more detail, more precise, more easy to explain. Jadi lebih rinci lagi, lebih detail lagi supaya kita mudah untuk menjelaskannya. Jika proses yang dianalisa melibatkan lebih dari satu proses, maka masing-masing proses harus disebutkan dan diuraikan secara terpisah. Seperti yang aku sampaikan ya, misalkan aku dulu di assembly gitu. Kalau di assembly itu kita berupa line ya, mesinnya berupa line gitu ya. Jadi beberapa mesin yang saling nyambung gitu ya di dalam satu proses gitu. Kita bilang satu line. Nah, ada lagi bagian supporting misalkan. Nah, supporting itu ada yang bagian mixing, ada yang bagian extruding gitu ya. Ada macam-macam ya proses-prosesnya tuh teman-teman di supporting. Jadi karena dia mengolah namanya raw material ya atau bahan mentah juga bahan setengah jadi ya. Nah, jadi semuanya di bagian supporting. Terus ada lagi nih ada kejadian. Nextnya ya, jadi supporting masuk ke assembly, assembly masuk ke packaging. Nah, proses packaging juga bermacam-macam ya teman-teman. Mesinnya banyak. Ada yang satuan, ada yang juga bentuknya line sama seperti assembly, tapi dia packaging bentuknya ya untuk membungkus atau mengemas ya, mengepak gitu ya produk-produk yang sudah jadi. Jadi kalau misalkan kejadiannya ada di amit-amit di packing misalkan ya, di packing nih dia kejepit. Nah, kita lihat dulu kenapa dia bisa kejepit misalkan seperti oh ternyata dia lagi mau ngambil finish produknya. Nah, finish produk siapa yang menghasilkan gitu kan? Siapa yang memproduksi finish produk? Oh, ternyata orang assembly. Nah, berarti kita harus cek. Makanya harus dipisah. Packaging misalkan packaging sendiri, assembly sendiri seperti itu ya. Maksudnya seperti itu yang maksudnya dipisah. Nah, ini contoh ya teknik analisa pohon keputusan atau decision tree analysis ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau bikin seperti ini juga boleh ya, misalkan untuk proses flow-nya gitu ya.
flowchart-nya misalkan seperti ini. Nah, ini biasanya bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan nih teman-teman. Ya, jawabannya iya dan tidak. Kalau iya nanti seperti apa, kalau tidak seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan iyanya tanpa ada aktivitas-aktivitas yang berarti nggak perlu menggunakan FMIE misalkan. Tapi kalau misalkan lebih detail lagi akibatnya atau bahaya-bahayanya dampaknya, itu bisa menggunakan FMIE supaya lebih detail. Ya, maksudnya solusinya, oh cuma begini aja, oh berarti nggak usah pakai FMIE. Maksudnya simple problem misalkan seperti itu. Tapi kalau sudah yang detail, yang dampaknya itu besar sekali gitu ya, nah itu biasanya kita gunakan lebih detail lagi dengan FMIE. Lalu berikutnya kita mengidentifikasi ya modus kegagalan dalam proses gitu ya. Nah, tim itu mengidentifikasi modus kegagalan yang dapat terjadi di sepanjang proses yang ditinjau atau fokusnya adalah setiap titik proses atau prosedur yang terkait menghasilkan produk dan layanan jasa. Seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan kejadiannya tadi di packaging, berarti yang dianalisa yang di packaging dulu mesinnya. Tapi kalau ada keterkaitan di mesin assembly ya, nah itu juga bisa dianalisa di situ. Ya, makanya tadi berdasarkan nih prosedur. Jadi tadi ya SOP atau WI-nya. Kita cek ya work instruction-nya. Identifikasi modus kegagalan perlu dilakukan beberapa kali sampai diperoleh satu daftar yang komprehensif mengenai segala potensi kegagalan yang dapat terjadi dalam proses yang dianalisa. Seperti tadi ya, kalau harus komprehensif seperti ini, maka kita menganalisanya itu harus dengan 6M. Supaya itu lebih detail lagi gitu ya teman-teman. Jadi dengan apa 6M tadi, fishbone analysis, karena di 6M itu kan semua di breakdown ya, man, mesin, measurement, mother nature, material, itu semuanya masuk gitu ya teman-teman. Untuk mengidentifikasi dapat melakukan brainstorming atau diskusi ya teman-teman dengan tim. Ya, dapat juga menggunakan pandangan para ahli kalau mereka expert ya teman-teman, atau dari experience-nya ya, data, logika atau masukan dari customer. Kalau in case misalkan terlibat customer ya, maka itu teman-teman juga boleh berdiskusi dengan customer atau usernya. User itu bisa jadi gini, kalau misalkan seperti aku ya, customer aku ada, misalkan aku kan di assembly. Customer aku adalah teman-teman yang di packaging gitu teman-teman. Nah, kita boleh minta masukan dari mereka. Begitu juga misalkan aku adalah customer dari teman-teman supporting gitu ya. Berarti kalau misalnya ada kejadian sesuatu, nah aku bisa memberikan usulan atau memberikan ide atau memberikan masukan gitu ya ke teman-teman supporting tadi. Jadi karena kan sifatnya kita berantai gitu ya teman-teman ya. Makanya perlu data-data atau informasi-informasi di mana harus didiskusikan gitu ya untuk to ensure aja ya, meyakinkan bahwa memang ada kegagalan di situ dan kita bisa menyelesaikannya. Sorry. Hasil dari identifikasi modus kegagalan ini kemudian dikelompokkan menjadi beberapa penyebab kesalahan ya, seperti metode, mesin, peralatan, manusia dan lain sebagainya. Ya, dengan menggunakan apa ini ya, teman-teman, fishbone analysis ya, dengan Ishikawa diagram atau diagram tulang ikan, whatever teman-teman bilangnya ya. Terus hasil ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kegagalan itu sendiri ya, misalkan kegagalan dari mesin misalkan, atau untuk mendeteksi penyakit misalkan, atau kesalahan elektrikal ya, atau kesalahan dokter menulis resep obat dan lain-lain. Makanya nggak cuma bahaya ya teman-teman, tapi lebih ke sini ya, misalkan dari menulis resep salah gitu kan, mungkin dari proses administrasi atau proses diagnosa gitu ya. Nah, itu kan bisa terjadi kayak proses electrical gini ya, teman-teman. Nah, berarti kan dari sisi mechanical atau electricalnya itu mereka problem ya. Nah, jadi bahaya-bahaya itu bukan hanya dari sisi K3 saja ya, dari PAK atau dari kecelakaan kerja, tapi bisa jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti ini pun bisa kita lakukan FMIE. Nah, pengelompokan ini perlu dilakukan untuk mempermudah identifikasi dampak kegagalan di next step-nya, gitu ya.
Nah, lalu kita mengidentifikasi dampak dari setiap modus kegagalan. Ya, setelah kita mengetahui setiap modus kegagalannya, ya tadi ya, based on 6M tadi ya, dalam proses tim perlu mengidentifikasi dampak kegagalannya. Dampaknya apa nih kira-kira ya? Oh, bisa menyebabkan ini. Kalau ini begini, berarti bisa menyebabkan ini gitu ya maksudnya. Lalu setiap modus kegagalan dapat terdiri dari satu atau lebih dampaknya. Ya, jadi oh kalau ini kejadian berarti yang terjadi yang ini yang kena ini yang sakit ini gitu ya yang lebih parah nanti seperti ini gitu ya jadi ada lebih dari satu. Lalu semua dampak yang teridentifikasi harus ditampilkan dalam daftar dampak supaya apa? Nanti kalau misalkan udah tahu nih, kita harus bagaimana mengantisipasinya dengan plan do check act-nya. Itu maksudnya ya. Nah, lakukan proses ini secara teliti dan rinci, karena jika ada dampak yang tidak teridentifikasi, maka dampak tersebut akan keluar pada fokus penanganan, gitu ya. Jadi penanganan itu dengan apa? PDCA-nya tadi, ya. Nanti jadi makanya dari 6M kita masukkan PDCA. Nah, ini contoh ya teman-teman ini untuk prosesnya terbalik sebenarnya tulang ikannya harusnya ini ada di sini tapi nggak masalah ya problem statement duluan lalu kita tahu apa-apa saja yang kira-kira apa namanya menjadi misalnya menjadi faktor kegagalan dan apa dampaknya ya. Nah, ini untuk membantu mengidentifikasi dampak dari setiap modus kegagalan maka tim dapat menggunakan teknik analisis sebab akibat ya, jadi cause and effect analysis atau dengan menggunakan fishbone analysis, Ishikawa diagram ya atau 6M ya seperti ini ya. Nah itu teman-teman bisa nanti bisa apa namanya nganalisa ya nanti sambil jalan ya teman-teman kemarin problem statementnya apa nanti teman-teman cari nih faktor-faktor penyebabnya apa ya misalkan seperti ini ya nggak harus 6 juga nggak masalah teman-teman tapi dari kita analisa kita ya dari logika kita oh ini tuh karena ini bisa oh karena ini bisa oh karena ini bisa oh karena ini bisa oh karena ini bisa nanti kita state dulu tuh kalau dari sisi mesin apa misalkan atau dari sisi man-nya apa ya atau dari sisi materialnya apa gitu ya atau dari sisi measurement-nya apa mother nature misalkan ya terus dari sisi apa namanya man mesin material measurement ya material mother nature sama satu lagi M-nya udah ya satu lagi apa udah ya. Nah, itu semuanya bisa dimasukkan ke seperti ini kan M-nya hanya apa namanya 5 ya teman-teman nggak masalah gitu loh. Misalkan teman-teman hanya nemukan 3 misalkan M-nya nggak masalah gitu teman-teman yang pasti dia harus fokus gitu ya supaya ketahuan nih bagaimana caranya untuk men-treat gitu next-nya ya. Terus kita tahu nih dampak-dampaknya seperti apa ya. Itu semua harus di-measure teman-teman. Hal yang perlu diperhatikan kita ketika melakukan identifikasi adalah dampak dari setiap modus kegagalan harus mempertimbangkan akibat ya terhadap proses berikutnya dan akibat kepada pelanggan akhir. Jadi kalau misalkan kejadiannya di assembly nih misalkan atau kejadiannya di supporting deh misalkan gitu ya. Nah, pada saat kejadian di situ kecelakaan kerja misalkan amit-amit ya misalkan nah itu kan berarti dia nggak bisa supply ke assembly ya which is assembly kan tadi prosesnya kan ketergantungan ya satu proses ke proses yang lain jadi supporting lalu ada assembly ada packaging gitu ya teman-teman nah jadi proses supporting misalkan ada masalah nih berarti kan mesinnya nggak bisa supply outputnya ke aku gitu kan sehingga aku nggak bisa produksi begitu juga karena produksi aku tidak memenuhi sesuai dengan apa pelanggan permintaan dari packaging mau nggak mau kan pasti telat semua. Jadi satu dampak itu berdampak ke semuanya ke proses operation. Itu ya maksudnya statement di sini mempertimbangkan akibat terhadap proses berikutnya dan akibat kepada pelanggan akhir ya atau end user. Nah kalau dari packaging bisa nggak terpenuhi tadi dampaknya kemana? Ke customer yang pelanggan kita di luar sana gitu ya yang si penggunanya itu. Jadi itu juga bisa berdampak gitu ya teman-teman. Dampaknya apa? Kalau misalkan customernya komplain, bisa jadi kita ditinggalkan gitu ya. Mereka nggak order lagi ke kita. Itu yang kita jaga gitu ya, jangan sampai. Nah, pertimbangan tersebut kemudian akan mempengaruhi parameter keparahan atau severity-nya tadi ya.
Lalu kita membuat kriteria dampak keparahan, severity, lalu cure-nya, dan juga detectability-nya, ya. Lalu kita dari kejadian tadi ya, setelah proses kita udah tahu resiko-resikonya, maka kita bisa mulai measure. Ya, measure masing-masing parameter, yaitu severity tadi, occurrence, terus ada detectability. Ya, setiap parameter dapat disusun secara kualitatif, ya, kemudian ditafsirkan secara kuantitatif dengan menggunakan skala peringkat numerik atau dengan numbering gitu, dengan angka gitu ya maksudnya ya. Misalkan skala 1 sampai 10, 1 sampai 5, 1 sampai 100, terserah teman-teman nanti tergantung kesepakatan atau menggunakan standar-standar yang berlaku gitu ya. Jadi kalau kualitatif cuma statementnya adalah ringan, sedang, tinggi, ekstrim, misalkan itu kualitatif ya teman-teman. Tapi kuantitatif itu berarti ada angkanya, ada jelas angkanya berapa, gitu ya. Kayak contohnya kayak teman-teman, oke, dari transkrip misalkan, oke, sangat memuaskan. Tapi kita nggak tahu yang sangat memuaskan itu range-nya berapa sih, gitu ya. Misalkan, oh dari 275 atau misalkan IPK-nya gitu ya. Misalkan, oh dari 2,5 sampai 3 misalkan itu memuaskan gitu misalkan ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi secara kualitatif maupun secara kuantitatif itu semua bisa di measure. Namun dapat disusun langsung secara kuantitatif ya jika kualitatif menimbulkan banyak bias. Maksudnya bingung kan seperti tadi. Contoh anak misalkan gini, oh dia prestasinya sudah baik. Nah, baik itu range berapa sih angkanya? Karena jadi kalau baik itu kan masih bias ya, baiknya baik banget, baik aja gitu kan, baik sekali gitu ya. Nah, itu kan jadi bias padahal sama-sama baik gitu ya, teman-teman. Nah, pastikan kriteria dari ketiga parameter memiliki skala yang sama ya. Jadi maksudnya dari severity, occurrence-nya maupun detectability-nya itu semuanya sama. Ini contoh ya, misalkan kriteria parameter severity-nya menggunakan skala peringkat numeriknya, jadi secara kuantitatif ya. 1 sampai 10, yang mana 1 menunjukkan nilai terendah dan 10 itu nilai tertinggi ya, maka parameter yang lainnya juga harus menggunakan skala yang sama. Ya, untuk penentuan skala yang akan digunakan dapat dilakukan secara konsensus dan disepakati oleh seluruh anggota tim. Jadi kesepakatan kembali lagi ya untuk range-nya sendiri, range-nya itu apa namanya ringan itu, terus sedang, tinggi atau ekstrim itu teman-teman bisa sesuai dengan hasil brainstorming dengan tim ya. Ini contoh saja ya untuk contoh skala severity ya untuk atau keparahan ya teman-teman. Jadi bisa dilihat seperti ini range-nya itu mulai dari 1 sampai 10 ya teman-teman. Itu ya di mana 1 itu yang terendah, yang tinggi itu yang 10 misalkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini posisi yang kejadian tersebut itu ada di angka berapa, di peringkat berapa itu yang dimasukkan. Itu ya teman-teman. Jadi secara kualitatifnya seperti ini, secara kuantitatifnya seperti ini ya. Nah, lalu kita menentukan peringkat keparahan ya atau severity, dampak dari setiap modus kegagalan. Ya, di mana tim menilai keseriusan dampak yang ditimbulkan oleh kegagalan yang terjadi berdasarkan kriteria parameter atau severity yang telah disusun. Ya, kita lakukan brainstorming ya dengan seluruh tim ya, teman-teman, semua anggota tim untuk menilai keparahan ya dampak dari modus kegagalannya. Ya, gunakan data historis gitu. Maksudnya dari historical datanya itu yang lalu-lalu bagaimana trennya gitu ya. Untuk kategori tersebut bagaimana trennya dari tahun-tahun sebelumnya atau dari pengalaman atau keahlian dari tim untuk menilainya. Jadi teman-teman tetap harus brainstorming tapi harus punya basic ya atau punya panduan ya, ada guidance-nya. Keseriusan dampak memiliki hubungan yang searah dengan tingkat keparahan. Jadi kalau misalkan, jadi maksudnya searah itu maksudnya berbanding lurus gitu ya, sama gitu. Kalau dia apa namanya kecelakaannya parah berarti dia akan parah dampaknya. Itu loh maksudnya. Kalau dia ringan berarti ringan ya. Jadi maksudnya dia berbanding lurus.
Contoh seperti ini ya, apabila keseriusan dampak yang ditimbulkan bersifat kritis, maka nilai keparahannya juga akan tinggi. Ya, begitu juga sebaliknya. Seperti tadi ya, jadi kalau hanya luka kecil mungkin masuknya ringan, tapi kalau misalkan sampai apa terjadi putus misalkan tangannya berarti kan keparahan ya, karena itu bisa masuk ke dalam secara kuantitatif itu levelnya tinggi. Lalu kita menentukan peringkat kemungkinan terjadinya occurrence, maksudnya pengulangan gitu ya, kegagalan dari setiap modus kegagalan. Ya, tim bisa menggunakan kriteria parameter O atau occurrence untuk menilai seberapa sering, ya, how frequent gitu ya, how often gitu ya, kemungkinan suatu kegagalan dapat terjadi. Jadi frekuensinya berapa kali ini dalam sebulan, misalkan wah sering banget tuh orang gitu kan kecepit lah misalkan atau melakukan kesalahan atau menghasilkan scrap misalkan ya atau hal yang bisa terbuang lah misalnya yang waste gitu ya teman-teman. Pastikan tim memiliki data yang cukup untuk menilai frekuensi kemungkinan kegagalan dapat terjadi. Ya, pastikan jadi ada yang menganalisa atau ada yang menginput. Mau nginputnya per day, misalkan mau nginputnya per minggu, atau misalkan per day per shift gitu. Misalkan ada kan kita kalau di operation itu ada yang running 24 jam ya teman-teman. Kalau 24 jam, kalau kita standar 8 jam aja berarti kan ada 3 shift namanya kita sebut. Nah, bisa dianalisa per shift ya atau per line. Misalkan di satu shift ada 10 line nih. Contoh kayak dulu saya ada 4 line. Ya, 4 line itu ada masing-masing itu ada yang 12 40 lah sekitar 40 mesin gitu ya teman-teman. Nah, itu running itu di dalam setiap shift 1 2 3 gitu loh. Dia running 24 jam. Kalau misalkan ordernya besar ya, teman tinggi ya, teman-teman. Nah, itu semua kita kita measure, kita kasih inputnya gitu ya, kita input datanya. Namun jika tim tidak memiliki data yang cukup, gunakan pendapat para ahli. Nah, biasanya kemungkinan contohnya ada kemungkinan kecepit nggak sih gitu. Atau misalkan dalam operation berhubungan ya teman-teman. Misalnya dari sisi proses produksi tuh kita ngitung performance misalkan. Nah, di situ ada yang namanya kita menghitung availability ya. Nah, availability itu berarti kemampuan si mesin tersebut beroperasi itu dalam berapa menit gitu ya. Kalau misalkan ada downtime-nya, kita bilangnya downtime atau breakdown, nah itu butuh apa gitu loh. Misalkan kita running 8 jam, kalau 8 jam kalikan 60 menit gitu kan, berarti ada 480 menit. Misalkan downtime-nya ada nih mesin berhenti maksudnya ya, mesin berhenti itu atau ngejam, kita bilang ngejam atau breakdown atau downtime. Misalkan dalam satu shift itu setengah jam. Nah, kita lihat nih setengah jam itu apa aja sih yang terjadi gitu kan, ada kedutu apa sih mesin itu berhenti gitu ya. Nah, itu kan semuanya dicatat. Nah, pakai check sheet gitu misalkan seperti itu ya, teman-teman. Oh, karena ini kejadian udah sekian kali. Oh, karena ini udah sekian kali. Nah, hal-hal tersebut itu bisa jadi basic gitu ya, teman-teman, untuk pengukurannya nanti. Sama seperti ini juga misalkan bahaya kejadian berulangnya berapa kali gitu ya. Kalau misalkan memang jarang, berarti kita tanyakan kepada pendapat para ahlinya ya, dutu apa sih, karena apa sih gitu ya, bisa terjadi kecelakaan. Nah, ini contoh ya skala peringkat kemungkinan terjadinya kegagalan atau occurrence ya, atau apa namanya pengulangan gitu ya frekuensinya. Sama range-nya mulai dari 1 sampai 10 ya, di mana ini paling rendah gitu ya, ini yang paling tinggi 10. Ya, nah ini tingkat kegagalannya teman-teman bisa measure seperti ini juga ya. Jadi yang ini bentuknya disebut kualitatif, yang ini disebut dengan kuantitatif ya. Lalu kita menentukan peringkat kemungkinan kegagalan deteksi atau detectability ya, kemampuan untuk mendeteksi kegagalan gitu maksudnya ya, dari setiap modus kegagalan. Nah, tim menggunakan kriteria parameter D atau detectability untuk menilai dan mengukur kemampuan mengendalikan modus kegagalan dengan mempertimbangkan segala aspek pengendalian dari indikator-indikator lainnya yang melekat pada proses yang sedang dianalisis. Ya, karena detectability, terdetek apa enggak gitu ya, berapa kali nih misalkan seperti itu. Oh, yang terdetek sekian, yang enggak terdetek sekian kali, ya.
Jika pengendalian atau indikator deteksi tidak ada atau rendah, maka kemampuan deteksinya juga rendah ya. Makin sensitif, nah berarti makin detail, nah itu makin kelihatan tuh apa namanya secara penilaian kuantitatifnya ya teman-teman atau penilaian resikonya. Nah, ini contohnya ya untuk skala peringkat apa namanya kemungkinan kegagalan deteksi. Sama ya, teman-teman nih range-nya sama mulai 1 sampai dengan 10. Nah, ini yang bentuknya apa namanya kualitatif, yang ini yang kuantitatif. Nah, tinggal nanti kita lihat golongannya ini kegagalan tersebut masuk ke yang mana gitu ya, masuk kriteria yang mana. Lalu berikutnya kita menghitung angka prioritas resiko atau RPN ya dari segala modus kegagalan dari semua ya dari setiap modus kegagalan. Nah, tim menghitung RPN ya dengan cara mengalihkan setiap peringkat parameter severity, occurrence, dan detectability yang telah ditentukan dan disepakati oleh seluruh anggota tim. Seperti tadi ya, ini range-nya teman-teman bisa sesuai dengan kesepakatan ya. 1 sampai 10 boleh. 1 sampai 100 boleh, 1 sampai 1000 boleh, 10 sampai 100 boleh, sama aja ya teman-teman. Nilai RPN dihitung untuk menerjemahkan sekumpulan dampak kegagalan sehingga tim memperoleh panduan untuk mengetahui masalah yang paling serius dalam proses yang dianalisa. Karena dari situ kita akan tahu tuh, oh, ini nilainya sekian, untuk aktivitas ini nilainya sekian, untuk aktivitas ini nilainya sekian, gitu RPN-nya. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu nih, oh berarti yang either yang mau yang paling sering atau yang paling bahaya, gitu ya teman-teman, itu kembali lagi ke timnya. Atau misalnya yang susah diatasi, yang paling gampang diatasi, nah itu back to the group ya, kembali ke grupnya masing-masing ya, depend on the group. Ini sebagai acuan bahwa nilai RPN yang tinggi mengindikasi bahwa suatu proses membutuhkan prioritas penanganan yang serius. Jadi kalau makin tinggi resikonya, makin besar kegagalannya ya, makin sering gitu kejadiannya, maka itu yang dianggap prioritas ya. Lalu kita mengurutkan peringkat kekritisan kegagalan berdasarkan RPN. Ya, RPN-nya sendiri kan bisa di measure mudah ya. Seperti ini kan ditentukan ya, teman-teman. Contoh seperti tadi range-nya adalah dari 1 sampai 10. Ya, maksimum kalau misalkan resiko the worst case gitu. The worst case lah ya, apa namanya? Kasusnya itu benar-benar parah gitu ya, teman-teman. Sering terjadi, terus parah, nggak bisa didetek gitu ya, teman-teman. Nah, itu biasanya berarti range-nya dia 10 kan maksimum. Jadi assuming bahwa kalau RPN-nya itu berarti 1000 karena 10 kali 10 kali 10 gitu. Jadi maksimum adalah 1000 dan yang terendah adalah 1 ya karena 1 kali 1 kali 1. Itu ya, teman-teman. Nah, dari situ kita lihat kategori kekritisannya. Ya, ini juga berdasarkan kesepakatan kayak seperti tadi kan maksimum berarti kan dia 1000 ya teman 10 terus kalikan 10 kali 10 misalkan the worst case gitu. Berarti dia masuk ke kekritisan tinggi itu kalau range-nya misalkan dari 501 sampai 1000. Kalau misalkan kategori sedang berarti misalkan dari 251 sampai 500. Ya, atau kategorinya rendah 1 sampai 250 ya. Nah, cut off point ya, ini nilai cut off maksudnya ya, sudah ditentukan maksudnya ya. Nilai RPN untuk setiap kategori dapat dirubah mengikuti sifat dan karakteristik proses yang sedang dianalisis. Jadi maksudnya ini bisa berubah ya teman-teman ya, RPN-nya ini ya, di range-nya ini bisa berubah, bisa jadi 1 sampai 100 yang rendah. Di atas 101 misalkan sampai 600 misalkan itu masuk sedang, dari 600 sampai ke 1000 misalkan itu masuknya tinggi ya. It's depend on grup ya kesepakatan tadi ya. Ini contoh ya, jika tim melihat bahwa proses yang sedang dianalisis memiliki dampak yang sangat besar dan terjadi kegagalan, maka dapat mengubah cut off point-nya ya. Ini cut off point yang tadi ya, yang ini ya. Untuk kategori tinggi misalkan lebih besar dari 200, sedangkan 100 sampai 199 itu masuknya sedang ya. Kalau 1 sampai 99 berarti rendah ya. Ini bisa dimodifikasi ya teman-teman. Jadi untuk angka kekritisannya. Pokoknya tergantung grup lah ya kesepakatan. Untuk
penentuan tingkat kekritisan perlu dilakukan untuk mempermudah menentukan prioritas penanganan dan kendali untuk setiap potensi kegagalan. Ya, contoh seperti ini ya, dengan adanya peringkat kekritisan, tim dapat segera menentukan bahwa kegagalan yang masuk peringkat kategori kritis, kritis sedang dan kritis tinggi itu harus diberikan rekomendasi tindakan penanganan dan atau pengendalian. Ya, jadi kalau kita udah tahu nih range-nya, wah range-nya ternyata di atas 600 misalkan ya, atau di atas 200 nih ya misalkan. Nah, berarti harus we have to do something gitu ya, teman-teman. Either misalkan di seperti tadi ya, seperti segitiga hazard itu ya, potensial hazard ya, either dieliminasi kah, disubstitusi kah, hal-hal seperti itu. Ya, maksudnya untuk memberikan rekomendasinya. Lalu kita menentukan rekomendasi tindakan penanganan atau pengendalian untuk menentukan potensi kegagalan seperti tadi ya, dan disampaikan kita jadi menentukan RPN-nya dulu ya. Lalu tindakan penanganannya seperti apa? Plan do check act-nya ya, diberikan untuk setiap modus kegagalan yang telah ditentukan prioritasnya ya. Misalkan memiliki kategori kekritisan sedang dan tinggi. Lalu pastikan bahwa tindakan yang dibuat itu ya mampu mengurangi ya peringkat keparahan dan atau peringkat kemungkinan kejadian ya, kejadian resiko dan peringkat deteksi ya. Nah, itu juga perlu jadi pertimbangan ya, teman-teman, karena apa namanya? Semuanya itu dapat kembali lagi ke decision making-nya. Nah, keputusan-keputusan itulah yang harus benar-benar nantinya bisa bermanfaat ya, ke depannya itu nggak akan terjadi lagi. Makanya benar-benar semuanya itu harus dilakukan yang namanya plan do check act-nya gitu ya. Kita memberikan rekomendasi. Lalu kita menghitung nilai residu RPN setelah tindakan penanganan dan pengendalian. Maksudnya berkurang nggak RPN-nya setelah kita melakukan plan do check act-nya. Kalau misalkan berkurang ya alhamdulillah, atau bahkan misalkan zero, misalkan nggak ada sama sekali, atau menjadi 1 deh. Tadi kan minimal 1 ya, 1 kali 1 kali 1 setelah dilakukan improvement misalkan. Nah, itu bisa ya teman-teman. Setelah merekomendasi tindakan penanganan atau pengendalian yang diberikan dan dilakukan, tim harus melakukan pengukuran ulang karena kita harus cross check ulang ya, yang tadi before afternya. Jadi ya before afternya nih ya, dengan cara menilai kembali peringkat keparahan atau severity atau peringkat kemungkinan terjadi atau frekuensinya ya, occurrence dari kegagalan dan peringkat kemungkinan kegagalan deteksi atau detectability. Jadi kita ulang lagi, kita measure ulang lagi ya teman-teman, untuk memastikan bahwa RPN-nya itu berkurang ya, atau bahkan misalkan kecil gitu ya, jadi 1. Maksudnya dari resiko tinggi atau sedang menjadi rendah. Lalu dihitung nilai RPN dan pastikan nilai RPN-nya setelah penanganan turun ya cukup signifikan ya, ke tingkat yang lebih aman atau masuk ke dalam kategori kekritisan rendah. Ya, jadi mulai dari yang tadi misalkan di measure di atas 600 atau di atas 500 atau even di atas 200 gitu kan, itu tinggi, tiba-tiba nanti menjadi tinggal 10, tinggal 20 misalkan seperti itu ya. Teman-teman, ini maksudnya seperti itu. Nah, output dari FMIE ya. Ini adalah lembar kerja FMIE ya. Jadi kalau di FMIE itu kan semua data masuk ya teman-teman, dari inputan semuanya tuh masuk ya teman-teman. Terus semua pengukuran ya itu semuanya kita masukkan. Daftar modus kegagalan dan dampak kegagalan pada proses yang dianalisis ya. Jadi semua masuk tuh teman-teman. Apa saja sih modus kegagalannya ya? Apa saja sih dampak kegagalannya? Itu semua masuk dalam FMIE. Lalu daftar kekritisan setiap modus kegagalan yang ditunjukkan oleh nilai RPN ya. Jadi kita tahu tuh nilai RPN-nya, oh untuk kegagalan ini RPN-nya sekian ya, atau masuknya ke golongan yang ringan, sedang atau tinggi. Lalu ada daftar tindakan penanganan yang direkomendasikan untuk mengurangi keparahan dan kemungkinan terjadi kegagalan, serta meningkatkan kemampuan deteksi kegagalan. Nah, itu juga nanti kita lihat lagi plan do check act-nya ya, PDCA-nya itu setelah ada tindakan perbaikan itu bisa mengurangi keparahan enggak, atau kemungkinan terjadinya kegagalan lagi enggak gitu ya, sehingganya kita bisa mengantisipasi ya atau memperbaiki proses yang sebelumnya. Nah, ini contoh ya
ya teman-teman. Misalkan seperti ini kan ada before after, makanya saya ajarin kan teman-teman OPL, SPL ya. Jadi before afternya itu seperti apa? Karena untuk pada saat kita kerja pun itu semua pasti akan diminta before-nya seperti apa. Oh, before-nya seperti ini, take picture ya, ambil fotonya, ambil videonya, ambil prosesnya, misalkan seperti itu. Nah, after-nya seperti apa? Dengan kegiatan yang sama itu ada perubahan atau enggak? Itu yang mau dilihat sama company gitu ya, teman-teman. Nah, ini contoh misalkan seperti ini ada preparation ya sampai dengan apa? Penggunaan peralatan kesehatan. Misalkan ini contoh untuk penggunaan peralatan kesehatan ya, teman-teman. Nah, awal-awalnya ini terjadi kegagalannya seperti apa? Ya, dampaknya apa saja sih gitu ya. Nah, peringkat-peringkatnya seperti tadi range-nya 1 sampai 10 nih. Oh, ternyata untuk beberapa tingkat untuk severity ya, occurrence-nya, detectability-nya itu semuanya nilainya itu tinggi-tinggi nih teman-teman. Seperti tadi di atas 500 ini ya, ada beberapa juga masih di bawah 100. Nah, kalau di bawah 100 seperti tadi kan golongannya rendah, di atas 200 atau 300 itu berarti di atas 250 tadi ya, 251 sampai 500 berarti dia masuknya sedang, dan ini above ya, above 501. Maka dia masuk kategorinya tinggi. Nah, setelah itu ada plan do check act-nya. Kita harus melakukan rekomendasi apa aja yang harus kita lakukan untuk menghindari dampak-dampak ini nih teman-teman. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke rekomendasi. Lalu kita nilai lagi nih teman-teman. Dari sisi severity-nya seperti apa keparahannya. Lalu dari sisi occurrence-nya. Oh, mulai-mulai berkurang nih dari 9 ke 5. Oh, bagaimana dengan detectability-nya? Oh, sekarang udah mulai bisa detect nih angkanya sekarang 3. Oh, ternyata begitu dikalikan semua hasilnya turun seperti ini. Ya, before-nya ini after-nya. Jadi kalau udah rendah berarti udah nggak dihitung ya, teman-teman. Begitu kategori yang sedang sama tinggi yang dihitung. Ya, sampai semuanya hijau. Nah, ini kelebihan atau kekuatan dari FMEA. Ya, ini dapat diterapkan secara luas ya pada manusia, teknik sistem, desain produk, proses produksi dan perakitan ya, fungsi jasa, fungsi perangkat lunak dan prosedur. Jadi semua FMEA seperti saya sampaikan tadi bisa diterapkan selain di K3 ya. Jadi departemen-departemen lain pun bisa menerapkan yang namanya FMEA. Asal data-data inputannya apa yang bisa diukur itu sesuai ya, teman-teman. Hasil analisa FMEA itu lebih sistematis ya sehingga mudah dipahami. Ini contohnya seperti ini ya tadi ya, before after-nya kelihatan ya, teman-teman. Ya, nah ini teman-teman bisa bikin seperti ini tuh ya kalau misalkan mau buat skripsi besok. Lalu program penanganan fokus pada proses yang memerlukan perhatian khusus. Jadi kalau seperti ini penanganannya apa yang harus dilakukan ya, contoh seperti ini ya penanganannya itu bisa teman-teman masukkan plan do check act-nya. Jadi lebih rapi lagi, lebih sistematis lagi, lebih detail lagi gitu ya teman-teman. Tapi juga punya keterbatasan, sebenarnya bukan keterbatasan tergantung kita melihatnya ya. Kalau saya melihatnya secara positif, bahwa analisis FMEA itu hanya dapat dilakukan untuk setiap satu modus kegagalan ya, tidak bisa menggabungkan beberapa modus ya karena nggak bisa di mix up gitu teman-teman, karena kita harus fokus. Kalau ada satu masalah berarti kita harus fokus seperti tadi ya, contoh seperti ini yang di awal Fishbone. Nah, seperti ini. Dia fokus di satu aja gitu, teman-teman. Satu aja problemnya sekian, ya penyebabnya aja sekian gitu ya. Ini kan cause and effect ya. Jadi penyebabnya aja sekian banyak. Kalau kita mix up nanti nggak ketanganan semua gitu ya. Jadi sebenarnya bukan keterbatasan. Kalau menurut saya memang caranya seperti itu gitu ya. Jadi lebih detail. Ya, setiap ada permasalahan nanti dibikin lagi, setiap permasalahan dibikin lagi gitu ya teman-teman, karena memang harus dibuatkan secara sistematis, rinci, detail, jelas gitu ya seperti tadi disampaikan. Penerapan FMEA memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang lama, for sure teman-teman, karena untuk menganalisanya sendiri itu kan butuh waktu. Seperti tadi ada trennya, kita lihat trennya itu berapa lama, terus ada before after. Nah, before afternya itu kan nggak bisa nih hari ini bikin terus besok selesai untuk on improvement-nya atau perbaikannya, nggak mungkin nih. Misalkan untuk melakukan rekomendasi
rekomendasi seperti ini, itu kan berarti ada PIC-nya ya, ada teman-teman, ada PIC-nya, maksudnya person in charge, ada siapa yang melakukan gitu ya. Terus ada due date-nya atau ada deadline-nya, kapan harus diselesaikan. Makanya it takes time gitu teman-teman. Bisa jadi selama waktu tersebut ada investasi di situ teman-teman, misalkan untuk perbaikan mesin misalkan, atau ada investasi mesin misalkan, atau ada training dari pekerjanya nih, misalkan seperti electrician-nya misal atau operatornya harus ditrainingkan ya, karena kan ada M-nya metode ya, metode itu ya. Nah, itu kan berarti teman-teman mereka harus follow tuh yang namanya SOP, work instruction gitu ya. Itu semuanya harus follow, which is itu butuh waktu untuk mentrainingkan. Sementara untuk training orang, misalkan teman-teman punya punya range-nya nih, misalkan berarti harus 80% semua harus tahu. Misalkan sebagai operator, misalkan total operator harus tahu nih supaya nggak kejepit itu gimana caranya. Nah, mandatory misalkan orang di operator tersebut yang mengerjakan, atau mungkin ada yang rolling, misalkan operator tersebut lagi cuti atau tidak bekerja, libur misalkan. Berarti kan harus ada yang mereplace tuh, ada yang menggantikan. Berarti kan orang tersebut juga harus training. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi misalkan ada mandatorinya, oke, 80%, 80% mereka harus involve dalam proses training tersebut. Nah, berarti kan it takes time ya, kalau misalkan pegawainya ada 100 aja. Ya kan, kalau misalkan sekali satu batch, satu batch misalkan 10 supaya biar fokus gitu kan. Berarti kan kalau 100 berarti 10 kali ya kan teman-teman. Misalkan katakan di setiap minggu 10, setiap minggu 10. Dapatlah 2,5 bulan. Nah, makanya dibilangnya itu dia it takes time gitu ya, butuh waktu yang lama. Biaya yang tinggi for sure, setiap ngasih minimal ya, setiap ngasih training kita paling nggak ngasih snack sama makan. Ya, terus belum lagi kalau misalkan pada saat training berarti kan dia tidak bekerja nih teman-teman, tapi gajinya tetap dibayar. Atau misalkan resiko teman-temannya yang menggantikan itu kan berarti harus memaintain hasilnya atau output yang dihasilkan ya dari produk tersebut. Berarti kan nggak boleh. Misalnya misalkan biasanya 3 orang, sekarang tinggal 2 orang karena salah satunya ikut training. Berarti kan 2 orang ini harus menangani dengan jumlah output yang sama. Ya, itu disebut dengan biaya yang tinggi. Atau misalkan butuh investasi seperti aku bilang, misalnya ganti spare part atau ganti parts gitu ya, ganti parts gitu, which is misalkan harus inden atau ada desain parts baru atau desain mesin baru. Nah, itu kan berarti ada investasi. Itu yang dimaksud dengan biaya tinggi dan waktu yang lama. Berarti kan kalau kita inden misalkan apa namanya, bukan yang common parts gitu ya. Nah, berarti kan kita itu customize. Kalau customize berarti desain dari kita, persetujuan dari kita, kecocokannya dari kita pada saat instalasi. Nah, itu kan semuanya harus disinkronkan semuanya ke mesinnya itu sendiri gitu ya, teman-teman. Atau misalkan pemasangan, oke, karena takut kejepit, misalkan pemasangan sensor. Nah, pemasangan sensor kan juga harus disesuaikan sensor yang seperti apa, dipasangnya di mana, gitu kan. Apa namanya, bentuknya seperti apa. Nah, itu kan perlu kesepakatan. Terus harganya berapa. Nah, itu juga kan pengaruh gitu ya, teman-teman. Jadi itu yang bikin yang disebut dengan biaya tinggi dan waktu yang lama. Lalu analisa FMEA hanya mudah diterapkan pada sistem satu lapis gitu ya, sulit untuk diterapkan pada sistem multilapis yang kompleks ya seperti tadi. Sebenarnya mungkin problemnya di multilapis atau multi layer gitu ya, kompleks, tapi harus kita bikin satu-satu nih per lapis gitu loh teman-teman, sehingganya itu bisa dianalisa. Jadi misalkan secara global nih, misalkan dari KPI kita misalnya dari company gitu ya, besok nilai kita misalkan B minus gitu ya, dari headquarter misalkan, seperti aku dulu nilai kita itu boleh dibilang jelek sekali teman-teman, karena memang mau ditutup bahkan gitu ya. Tetapi begitu, berarti kan secara company kita jelek nih ya untuk Indonesia misalkan, karena kan saya headquarter dulu kantor itu di US gitu ya, di Amerika. Jadi misalnya udah dijudge nih kita jelek gitu, kita masuknya D misalkan. D itu berarti kan buruk sekali ya, kayak teman-teman lah gitu. Kalau misalkan dapet D gitu kan berarti jelek banget gitu ya teman-teman. Nah, itu gimana caranya kita melakukan perbaikan. Nah, namanya kalau company berarti kan multi layer ya, teman-teman. Karena terdiri dari beberapa multidisiplin, terdiri dari beberapa departemen fungsional gitu kan, teman-teman. Nah, itu semua kan berarti image-nya adalah secara general jelek semua gitu loh. Nah, bagaimana how to
perbaiki gitu ya. Nah, makanya harus diperlapis. Oke, departemen ini dilihat lagi berapa nilainya apa nih? Oh, dia nilainya C. Tapi secara general D gitu kan. Oh, yang ini nilainya D. Oh, yang ini ada yang E. Oh, yang itu nilainya B gitu. Tapi secara general begitu kita summary kan, kita bikin average gitu ya, rata-rata kita D. Nah, kita sekarang attack mau yang mana dulu gitu, misalnya dipilih departemen mana dulu nih yang mau diperbaiki ya. Kalau udah baik kita pindah lagi ke departemen berikutnya seperti itu ya teman-teman, logika berpikirnya ya. Jadi supaya fokus. Jadi kalau satu fokus nih, oke yang D dulu deh, misal atau yang E dulu nih, dia pasti worst departemen ya, departemen yang paling worst nih. Nah, nanti kan dilihat keterkaitannya. Oh dia bekerjanya sama siapa aja, departemen mana aja. Oh ini. Oke, berarti kita masukin lagi, terus masukin lagi. Nah, nanti akan jatuhnya komprehensif lagi, sehingga nanti nilainya juga baik ya. Waktu aku dulu pernah karena udah mau ditutup, berarti nilainya jelek banget kan teman-teman, tiba-tiba dalam waktu setahun setengah itu langsung bagus semua teman-teman, kita malah dapat B plus gitu, dan B plus bahkan kita dapat bonus, kita bisa jalan-jalan, kita dikasih banyak voucher, kita dikasih kesempatan untuk berkembang gitu ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan di kantor gitu ya, dari setiap aktivitas, dan semua tim jadi solid gitu ya teman-teman, karena saling tahu satu sama lain ya. Seperti itulah ya kalau misalkan untuk proses-prosesnya itu sendiri di tempat kerja. Makanya apa yang aku ajarkan, insya Allah semuanya applicable di lapangan gitu ya teman-teman. Sekarang tergantung teman-teman bisa mencernanya dengan baik atau enggak gitu ya. Baik teman-teman, itu dari aku. Ada yang mau ditanyakan enggak untuk FTE, FMIE? Kalau enggak ada, aku send dulu. Masuk semua kah? Ada yang enggak masuk? Semuanya masuk, Bu. Semua masuk. Oke. Kopi dulu ya. Tanggal 11. Berarti waktu kita tinggal tanggal 17 sama 24 enggak? Kalau mbaknya minggu depan misalkan tanggal 15 atau tanggal 14, 15 boleh, atau next week-nya Iya, Bu. yang tanggal, kalau nggak bisa mbaknya mulai 22 itu berarti hari Selasa ya? Iya, Selasa ya. Selasa, Bu. Nah, either mbaknya mau Senin atau di minggu depan Senin, Selasa, Jumat, Senin lagi. Masih ada opportunity 4 hari ya. Monggo silakan dipilih teman-teman, karena kita masih ada dua minggu. Maksudnya 2 kali pertemuan lagi, which is ini melewati waktu bentrok sama waktu UTS maksud aku. Monggo dipilih yang mau Senin, Selasa, Jumat, atau terakhir Senin minggu depan. Supaya nggak ketinggalan materi. E-learning. Aku tuh suruh masukin UTS. Kalau aku masukin UTS, teman-teman bisa ngelihat atau enggak? Bisa apa enggak? Belum kita coba, Bu. Nanti saya tes coba ya, Bu. Oke, ntar aku tanya Mbak siapa namanya? Mbak Reska deh. Sekarang tanggal berapa sih? Ini tanggalnya kok. Sekarang tanggal 10. Apa enggak mau sih? Tanggal 10. Kayak gini aja harus manual. 10, 11.
Linknya apa ini? Masih copy link dari sini. Lama. Kemas. Berkas. Ini kalau misalnya belum sampai. Oke, yang mau absen boleh. Udah 11. Siapa lagi? 12, baru 12. Coba aku tanya Mbak Rizka. Udah berapa nih? 15. Udah berapa sih total tuh? 17 ya?
17 mahasiswa, Bu. Ayo, dua lagi. Siapa yang belum? Siapa lagi? Dua lagi. Tuh tugasnya teman-teman tinggal disambungin itu ya. 6M-nya dulu ya. MM-nya ya. Ya, apa lagi ya Mbak Rizka ya? Upload UTS itu bisa dilihat. Oh iya. Dua-dua sampai tanggal berapa Mbak? 25 ya? 26 ya tadi, Bu. 26, 26. Ntar ya, aku lagi konfirmasi Mbak Rizka. Udah semua belum nih absen? Masih 15? Oh, udah 16. 16. Satu lagi? Satu lagi siapa? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Untuk FTS sama FMIE. Pakai 6M sama PDCE boleh. Disambung ya template-nya ya. Tambahin kolom. Kemarin kan udah terdetek ya, misalkan ada terjatuh gitu ya. Terus ada terpeleset misalkan seperti itu ya, tertimpa misalkan kayak gitu. Nanti kita buat 6M-nya ya. Maksudnya kenapa bisa terjatuh dari faktor man-nya, misalkan dari mesinnya, ya, dari metodenya, dari measurement-nya, dari materialnya, dari manajernya. Ya, nanti dilihat lagi ya, teman-teman, ditambahkan. Materinya ada kan kasih tahu kalau nggak ada kurang kurang materi ya Mbak Jacqueline, nanti aku forward. Sorry, ntar aku kirim maksudnya. Oke. Gak ada yang tanya mengenai ME sama FTA? Cukup ya.